Kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga hendak membuka lahan dengan cara dibakar, tempat pemakaman umum di Kecamatan Jatinunggal, Sumedang ikut terbakar. Anggota fraksi Golkar cekcok usai rapat badan musyawarah di gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Dampak kekeringan, warga Banjarsari, Tasikmalaya pakai air selokan untuk mencuci dan mandi. Informasi pertama, pemakaman umum di Kecamatan Jatinunggal, Sumedang terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga akibat pembakaran untuk membuka lahan di sekitar lokasi kejadian. Minggu malam api membakar area tempat pemakaman umum di Dusun Legok, Desa Sinarsari, Kecamatan Jatinunggal, Sumedang. Dengan menggunakan alat seadanya, petugas gabungan dari Damkar, TNI, Polri, dan warga berupaya memadamkan api. Mereka juga membuat sekat bakar agar api tidak meluas ke permukiman warga. Tak lama berselang, tim Damkar tiba di titik api. Petugas pun terkendala karena beberapa selang milik Damkar Dharma Raja banyak yang bocor atau berlubang. Butuh waktu 2 jam untuk bisa memadamkan api. Di lahan kebakaran seperti ini mungkin sudah terbiasa ya untuk akhir-akhir musim kemarau sekarang. Mungkin sebisa-bisa kita mengulur selang dari jalan sampai ke sini sampai 120 meter, Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian api tidak merembet ke lahan warga yang lainnya. Ini lahan apa sih Pak yang terbakar? Mungkin ini lahan milik desa ya, atau lahan pemerintah juga gitu. Pemakaman atau? Ya, kayaknya pemakaman Pak, Pak Bobin. Lahan pemakaman. Berapa luas ya Pak? Kurang lebih yang terbakar 1 hektaran lah Pak. 1 hektar. Iya. Ada kendala nggak Pak? Alhamdulillah nggak ada Pak, nggak ada kendala. Cuman ini kita kurang selang sedikit, terus selangnya juga banyak yang bocor-bocor. Diduga kebakaran terjadi karena ada warga yang hendak membuka lahan dengan cara dibakar. Akibatnya api merembet ke lahan lainnya hingga ke lahan TPU desa setempat. Warga diimbau untuk tidak menggunakan api jika ingin membuka lahan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sebuah kapal berpenumpang 8 orang karam setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Sadewa, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. 4 orang tewas, 2 orang selamat, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian petugas. Pencarian 2 orang yang hilang di perairan Sadewa, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang masih berjalan. Belasan personil dari Basarnas Jawa Barat dibantu Basarnas Unit Bekasi dan BPBD Kabupaten Karawang mencari kedua korban dengan menggunakan 2 unit perahu karet. Selain di laut, petugas BPBD Kabupaten Karawang juga menyisir daratan perairan Pantas Pakis Jaya. Ya, pencarian 2 orang tenggelam di wilayah wisata Pakis Jaya. Dilakukan pencarian penyisiran sejauh 238 nautical mile untuk search area pencariannya. Untuk pencarian pagi hari ini ada 2 perahu karet dari unit Siaga SAR Bekasi 1 dan dari BPBD Karawang 1 yang di-standby-kan untuk pencarian di pesisir pantai 1 dari unit Siaga Karawang. Untuk titik pencarian sendiri Bang, apakah diperluas atau gimana Bang? Ya, untuk pencarian area dilakukan sejauh 238 nautical mile untuk area pencariannya. Titik awal pencarian di lokasi insiden kapal yang terletak di perairan Sadewa, Kecamatan Pakis Jaya. Dalam peristiwa itu, kapal berpenumpang 8 orang tengah memancing di laut. Namun kapal mereka dihantam ombak dan gelombang tinggi hingga terbalik dan karam. 4 orang tewas, 2 orang ditemukan, sementara 2 lainnya masih hilang. Samsul Nursyah melaporkan dari Karawang. 2 anggota DPRD Kabupaten Cianjur cekcok usai mengikuti rapat di gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Keributan antar anggota fraksi Golkar itu dipicu kesalahpahaman internal.
Ketegangan antara dua anggota DPRD Kabupaten Cianjur terjadi di luar ruang rapat Kamis lalu. Terlihat Ketua Fraksi Golkar Asep Iwan sempat mengejar anggota satu fraksinya Muhammad Isnaini tetapi ditepis. Isnaini pun pergi sementara Asep Iwan ditahan oleh anggota DPRD lainnya. Menanggapi perseteruan itu, Wakil Ketua DPRD angkat bicara. Rustan Effendi menuturkan tidak ada tanda-tanda keributan antara keduanya dalam rapat Badan Musyawarah soal persiapan pembentukan panitia khusus rancangan peraturan daerah berlangsung. Menurutnya hanya terjadi salah paham antara anggota fraksi berlambang beringin itu. Mungkin kesalahpahaman. Kesalahpahaman seperti apa, Pak? Karena begini, kita juga sepanjang rapat itu tidak melihat ada gejala-gejala masalah. Rapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan gitu. Makanya kita juga bingung. Saya pikir ya kami berasumsi ini mungkin salah paham biasa saja, dan beberapa saat setelah kejadian tersebut kita cek lagi yang bersangkutan sudah biasa-biasa lagi juga, nggak ada gimana-gimana. Di Badan Musyawarah, Pak? Badan Musyawarah. Asep Iwan yang terlibat dalam ketegangan dengan anggota fraksinya sendiri akhirnya buka suara. Senada dengan Wakil Ketua DPRD, ia mengatakan keributan antara dirinya dan Isnaini karena kesalahpahaman semata dan sudah diselesaikan dengan baik. Ia mengungkapkan keributan itu terjadi secara spontan seusai rapat, namun keduanya kembali rujuk setelah 15 menit kemudian. Wah, kondusif, tidak ada menjadi persoalan apapun. Kondusif kita kerjasama bareng lagi, semua sudah saya masukkan ke pansus-pansus semuanya. Karena sekarang fraksi Golkar sedang melaksanakan DPR sedang akan melaksanakan pansus, dan saya sudah bagi semuanya di pansus masing-masing, dan sekarang sudah mulai bekerja kembali seperti sedia kala. Tetap solid ya? Apa? Solid. Tetap solid. Pak, sebenarnya yang membuat Pak Isnaini agak naik itu sebenarnya apa? Itu kesalahpahaman aja, tidak menjadi persoalan. Hanya kesalahpahaman bahwa Pak Isnaini kemarin agak sedikit naik itu kesalahpahaman aja. Padahal setelah kita terangkan dia cukup mengerti seperti itu. Diketahui cekcok keduanya terjadi usai rapat BAMUS soal pembentukan panitia khusus rancangan peraturan daerah di gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.